Naomi kenapa ya? Gue jadi khawatir sama Naomi. Samperin kali ya? No. Usus goreng, kamu mau kemana? Mau nyamperin mereka? Ya janganlah. Biarinlah sesekali manusia kulkas tuh ada momen romantis sama Naomi. Tapi kan Rizky bawa Naomi ke ruang medis, artinya Naomi tuh kenapa-napa. Akhirnya ya, Naomi bisa mencairkan hati Rizky yang sedingin kulkas. Kalau justru gue itu ngelihatnya beda. Mereka berdua tuh nggak ada chemistry-nya, tau gak sih? Yang gue lihat nih, senyumnya si Naomi tuh kayaknya fake deh. Tak, lo tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu namanya negative thinking. Oh, gue tahu. Atau jangan-jangan lo iri ya? Karena lo nggak bisa gendong Citra kayak begitu. Ya gimana, lo kan cungkring. Sedangkan Citra sekarang Telur. Apa? Oh, lo mau bilang gue gendut? ya, kok lo malah nyalahin gue sih? Kan yang ngomong si Gio. Loh, kan emang waktu itu lo bilang sama gue, aduh Ji, sekarang pacar gue gendut katanya. Wah, gue resah banget soalnya pacar gue sekarang gendut. Gitu. Gue ngomong gendut. Ata? Kan emang... Iya. Lu nyebelin banget sih, udah. Cari cewek lain aja lu. Oke. Semoga Naomi baik-baik aja. Udah siap? Lo mau ngapain kaki gue? Tahan ya. Sorry, ini agak sakit. Sekarang gimana? Beneran baikan lo, Riz? Ini lo pegang. Syukur kalau udah enakan. Oh iya, lo kan dulu pernah ikutan karate. Makanya lo ngerti kan cara nyembuhin kayak gini. Thank you ya, Riz. Kenapa gue mau ngelakuin ini sama Naomi? Biasanya gue cuek banget sama dia. Apalagi tadi dia lagi dibantu sama Tasya. Apa mungkin gue udah maafin dia ya? Gue tahu Rizky pasti sadar kalau apa yang barusan dia lakuin malah membuka peluang gue buat bisa masuk ke hatinya dia lagi. But it's okay. Yang penting pelan-pelan Rizky bisa gue taklukin. Kita mulai makan, Lid. Kamu kenapa nggak makan? Kamu nggak usah khawatir. Makanan ini aman kok. Kamu lihat sendiri. Aku juga ikut makan kan? Kok kamu punya pikiran begitu ya? Apa kamu memang ada niat jahat sama aku?
Iya, Vin. Oh, ya udah. Sekarang kamu suruh masuk aja ke ruangan saya. Iya, sekarang. Oke. Siapa tamunya tadi? Aku nggak akan kasih tahu Alex kalau Bu Nawang yang mau datang ke sini. Kedatangan Bu Nawang ke sini akan aku jadiin momen untuk menjatuhkan Alex. Ibu Nawang bisa langsung ke ruangan Ibu Lydia. Ibu Lydia sudah menunggu di ruangannya. Ada banyak pertanyaan yang mau aku tanyakan ke Lydia. Semoga kali ini Lydia nggak berkelit lagi dari aku. Ibu tahu ruangannya? Ibu lurus aja, nanti belok kiri, nanti ruangannya sebelah kanan. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Pak, Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu? Udah cukup, makasih ya. Ibu, bunganya sudah saya taruh di mobil ya. Oke, makasih. Terima kasih. Permisi. Kenapa Bu Nawang belum datang juga ya? Padahal ini kesempatan aku untuk bisa menjatuhkan Alex di depannya. Kamu itu lagi mikirin apa sih, Lydia? Kayaknya kok kamu gelisah banget. Vin, tamu saya masih di bawah. Oh, jadi udah naik ke atas. Tapi kok belum masuk ruangan saya ya? Ya udah, kalau gitu saya ke bawah temui dia. Ya, biar nanti saya naik sama-sama dia. Oke. Jangan-jangan Bu Nawang malah pergi. Padahal aku sangat menantikan momen ini. Sebenarnya siapa sih tamu yang lagi kamu tunggu itu? Kayaknya penting banget orangnya. Sampai kamu mau bela-belain turun untuk jemput dia. Aku rasa kamu nggak perlu tahu ya. Ada apa sih sama Lydia? Nggak biasa-biasanya dia bersikap kayak gitu sama aku. Aku jadi makin penasaran. Sebenarnya siapa tamu yang dia tunggu itu? Amara, Ya. tadi ada tamu saya yang namanya Bu Nawang. Sepertinya tadi saya udah arahkan ke ruangan Ibu. Oh, jadi dia udah ke atas sekarang. Iya, Ibu. Tapi dia belum sampai ke ruangan saya tuh. Ya udah nggak apa-apa. Nah. Kemana perginya Bu Nawang? Kalau dia udah naik dari tadi, harusnya dia udah masuk ke ruanganku. Kenapa Pak Raymond ngelarang saya untuk ketemu sama Lydia? Kamu itu bisa sabar nggak sih sedikit? Sedikit aja sabar. Gimana saya bisa sabar? Kalau Lydia bebas untuk tidak bertanggung jawab sama kesalahan dia, Pak. Untuk menghadapi Lydia yang licik itu, kita harus pakai strategi, Bu. Nggak begini caranya. Main ke kantor-kantor dia aja. Ini sama aja membuka peluang Lydia untuk mengatur semuanya lagi. Pakai strategi, Bu. Maafin saya.
suara saya agak kasar tadi, saya nggak sengaja. Beneran saya nggak sengaja, maafin ya. Saya tuh cuma mau masalah ini cepat selesai, Pak. Dan kebenarannya terbuka, itu aja, terungkap semuanya. Saya cuma mau itu, Pak. Saya mengerti perasaan kamu. Saya kan pernah janji sama kamu berulang-ulang kali. Saya akan usut tuntas semuanya untuk kamu. Tapi kamu harus sabar ya. Ya. Dan satu lagi, saya minta maaf kalau saya melarang kamu ketemu Lydia. Saya takut kamu gegabah. Itu aja. Saya itu cuma penasaran, saya pengen tahu sebetulnya alasan Lydia itu apa dia memperlakukan saya seperti ini, Pak. Iya, saya tahu, tapi biar polisi mengungkap semuanya dulu. Apa yang mau diungkap, Pak, kalau Lydianya udah bebas? Lydia itu tidak bebas. Saya tegaskan lagi ya, matahariku, bulanku, cintaku, my love, my darling. Bu Lydia itu tidak bebas tapi ditangguhkan. Dan itu artinya polisi akan mengambil berkas-berkasnya dulu semua, mengumpulkan berkas-berkasnya untuk di pengadilan. Oke? Saya tuh hanya merasa hancur dan kecewa, Pak, dengan apa yang Lydia lakukan. Bagaimana bisa dia memanfaatkan keterpurukan saya? Dia merebut semua aset hanya untuk kepentingan pribadi dia. Dia nggak mikirin gimana saya sama Putri melanjutkan hidup. Iya, saya tahu, saya paham sekali. Saya janji, Bu Nawang, saya akan usut semuanya sampai ke akar-akarnya. Demi kamu, demi Putri, untuk mengambil semua hak yang diambil oleh Lydia. Tapi saya minta kamu sabar dulu ya. Sabar dulu sedikit. Makasih ya, Pak Remo. Sudah menjadi tanggung jawab saya kok untuk bantu kamu sama calon anak saya. Memangnya siapa sih sebenarnya tamu yang kamu tunggu itu? Seseorang yang akan membuat kamu ingat seberapa licik dan kejamnya kamu di masa lalu. Apa maksud omongan kamu? Semenjak Lydia ditangkap polisi karena kasus Pak Jaka, sikapnya jadi beda ke aku. Tadi Lydia bilang kalau tamunya seseorang yang bisa mengingatkan masa laluku. Apa mungkin yang Lydia maksud itu Nawang? Kalau benar, aku harus waspada menghadapi Lydia saat ini. Dia pasti dendam ke aku. Karena saat dia ditangkap kemarin, aku terus menghindarinya.